Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih hamdan kama yuhibbuhu Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabin nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ikhwani al-muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui khutbah ini khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, pemelihara dan penguasa seluruh alam semesta serta semua makhluknya. Diiringi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa semua nikmat, khususnya nikmat sehat walafiat, kesempatan, keamanan dan kedamaian ini sungguh-sungguh merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula jangan tunda-tunda, bahkan bersegeralah memanfaatkan semua nikmat Allah itu untuk beraktivitas yang baik-baik, amal-amal salih, aktivitas yang disukai, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar setiap mukmin dalam melaksanakan setiap amal salehnya itu selalu mempunyai niat, selalu mempunyai motivasi dan niat karena Allah, ikhlas, murni dan bersih dari segala dorongan hawa nafsu, seperti pamrih supaya dapat pujian, imbalan materi atau jabatan atau balas budi, atau suap, money politik yang dalam agama disebut riya. Pamrih supaya dapat dikenal, menjadi tenar atau ingin mendapatkan popularitas dan elektabilitas politik yang kita kenal dengan bahasa istilah agama sum'ah. Atau beramal soleh dengan niat ingin mengikuti trending topik di sosial media agar mendapat pengakuan yang membanggakan, dikenal dengan istilah ujub. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 5 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Mukhlisin dengan ikhlas, memurnikan niat mentaati Allah dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Juga Allah mengingatkan kita di dalam surah Az-Zumar, surat 39 ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan niat yang murni, hanya mentaatinya saja. Niat yang murni hanya mentaati Allah itu dikenal dengan istilah ikhlas, niat yang ikhlas. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam melaksanakan setiap amal yang baik, aktivitas yang disukai dan cintai oleh Allah SWT, hawa nafsu kita selalu mendorong hati supaya setiap mukmin agar mempunyai niat tidak ikhlas, yakni agar berniat tidak murni karena mentaati Allah. Hawa nafsu membujuk hati setiap mukmin agar mentaati dan mengikuti bujukan dan keinginan nafsunya, seperti riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Karena itu hati nurani setiap mukmin harus diikat dengan akidah yang benar bahwa setiap amal soleh yang tidak disertai niat ikhlas, niatnya selain mentaati Allah itu akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Amal soleh seperti itu tertolak. Dalam kaitan ini terdapat hadis sahih riwayat Imam Muslim yang artinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang mati syahid, yang dikenal di dunia dikenal sebagai pahlawan atau mati syahid. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku, sehingga engkau terkenal populer di dunia, dikenal pahlawan atau mati syahid? Orang itu menjawab, saya telah berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, hingga saya mati syahid. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepadanya, kamu telah berdusta, kadzabta. Kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu berperang bukan untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang gagah berani. Kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk menyeret dan melemparkannya ke dalam neraka, karena niatnya tidak tulus yang diketahui oleh Allah. Selanjutnya giliran orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saat dihadapkan kepada Allah, orang itu ditanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Orang itu menjawab, saya telah mencari ilmu dan setelah itu mengajarkannya kepada orang lain. Selain itu saya juga rajin membaca Al-Quran dengan niat karena mengharapkan ridhamu. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, karena Allah tahu isi hati orang tersebut, kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu mencari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain agar kamu disebut orang alim, dan itu dikenal di dunia sebagai ulama, sebagai alim, sebagai ustadz. Kamu pun telah membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai orang yang pandai membacanya, disebut qari. Dan itu terkenal di dunia. Sehingga di dunia kamu telah mendapatkan ketenaran itu. Kemudian Allah SWT segera memerintahkan kepada para malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Karena di dalam isi hatinya ketika melaksanakan itu riya, sum'ah, dan ujub. Kemudian tiba giliran orang terakhir, yaitu orang yang dianugerahkan Allah berbagai macam harta kekayaan. Sama seperti sebelumnya, saat dihadapkan kepada Allah, maka orang itu ditanya,
Apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambamu dengan hartamu itu? Orang itu pun menjawab, sungguh saya telah menafkahkan harta benda saya di jalan yang engkau sukai, yang kau ridhoi ya Allah. Allah pun berkata karena tahu isi hatinya, niatnya, motivasinya. Kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu menafkahkan harta bendamu itu agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Sehingga di dunia kamu sudah mendapatkan popularitas itu sebagai orang dermawan. Sebagaimana yang engkau harapkan dan engkau inginkan. Kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menyeretnya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa amal soleh yang dilakukan dengan niat tidak ikhlas itu sama dengan telah berbuat syirik. Berbuat menyekutukan Allah. Sekurang-kurangnya dia telah menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutnya dengan asyirkul asghar. Terkenal di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Kila ya Rasulullah wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juzyan nasu bi'amalihim izhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan, aku khawatirkan akan menimpa kalian semua adalah asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, apa itu asyirkul asghar wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, riya. Saat itu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat ketika manusia mendapatkan balasan atas amal mereka. Kata Allah kepada orang-orang yang beramalnya tidak ikhlas itu, pergilah kalian pada orang-orang yang kalian tujukan perbuatan riyakmu di dunia itu. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tentunya orang-orang yang berbuat riak kepada orang lain atau ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya, ketika di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa dari orang yang diriakan, yang ditujukan riaknya itu kepadanya. Hadis tersebut memperkuat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 52. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqa. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Allah berfirman, kalian panggillah sekutu-sekutuku seperti yang kamu yakini dan kamu tujukan amal-amalmu untuk mereka. Lalu mintalah balasannya kepada mereka. Mereka, para sekutu-sekutu orang-orang yang diriak-riakkan itu, mereka memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas panggilan, mencuekin, dan permintaan mereka tidak dijawab. Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan yang sebenarnya, yaitu neraka jahanam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Iman kepada berita ini sampaikan dalam firman Allah dan hadis Rasulnya harus mengikat hati setiap mukmin dengan ikatan yang kokoh, sehingga dalam melaksanakan seluruh amal solih selalu mempunyai niat yang ikhlas, yakni hanya mentaati dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Pastikan setiap mukmin tidak termasuk orang yang terpedaya oleh bujukan nafsu yang menyelinap dalam hati, sehingga niat dalam beramal soleh dikotori oleh riya, sum'ah, ujub dan sebagainya.
ingatlah selalu kepada firman Allah, kepada peringatan Allah melalui firman-Nya, bahwa orang yang beramal soleh dengan niat tidak ikhlas adalah sama dengan sifat-sifat orang-orang munafik. Hal itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 142. Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka, orang-orang munafik itu berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas-malasan, tidak sepenuh hati. Mereka mempunyai niat riya dalam salat agar mendapat simpati atau pujian orang lain. Dan tidaklah mereka mengingat dan menyebut Allah kecuali sedikit saja. Allah juga memperingatkan setiap mukmin untuk memastikan bahwa amal saleh itu harus disertai niat yang ikhlas, murni karena taat kepada Allah. Jangan dikotori dengan niat selain taat kepada Allah, disebabkan mengikuti bujukan nafsunya. Amal-amal saleh seperti bersedekah misalnya, yang dikotori niatnya oleh riya, maka menjadi sia-sia. Seperti difirmankan oleh Allah dalam surat yang kedua ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima sedekah, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu licin itu ditimpa hujan lebat yang kemudian menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Maksudnya sedekah yang karena pamer, karena riya atau menyakiti hati penerima atau menyebut-nyebutnya itu tidak ada bekasnya sama sekali nanti di akhirat. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah ini semoga memperteguh dan mempertebal iman kita, sehingga berfungsi menjadi pengikat hati dengan kuat dan menjadikan setiap mukmin mempunyai niat yang ikhlas, murni hanya ingin mentaati dan mendapatkan ridho Allah dalam melaksanakan semua amal saleh. Pastikan dalam beramal saleh, hati setiap mukmin tidak terpengaruh oleh nafsu untuk mengikuti tren masa kini, seperti ingin menjadi trending topik di sosial media misalnya, atau ingin mendapatkan popularitas dan elektabilitas politik, karena sekarang musimnya adalah musim politik yang dalam istilah agama dikenal dengan niatnya riya, sum'ah dan ujub yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.